Terima kasih masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, kita akan undang satu narasumber satu lagi yang juga inspiratif. Tadi kan sudah dengerin Mbak Dewi Yul ya, Bunda Dewi Yul sama Rama Sayatapi. Nah, saya mau undang ini senior nih. Senior saya jadi jurnalis dulu, tapi dia sekarang sudah ganti haluan, jadi wakil rakyat. Oh, wow. Tunggu. Apakah ini berarti akan menjadi jejak langkah kamu juga nih sesudah ini? Anak Kak Akis. Karena udah pas banget bajunya merah putih. Aku akan tinggal dikerek doang Aku berkibar. akan sensor ekspresinya. Iya, kenapa enggak? Siapa tahu sesudah perbincangan kita sesudah ini, Balkis akan terinspirasi karena memang ternyata The spotlight bukan di aku, tapi ada di narasumber kita yang sudah bisa menyempatkan waktunya pasti di saat dia sangat sibuk tentunya. Mutia Faida Hafid, Mbak Mutia. Karena senior sudah sampai, jadi langsung dibuka aja acaranya. Seru banget sih ini perempuan semua ya. Iya. Jadi how are you? Apa kabar? I'm good, thank you. Kamu kangen gak sih di acara ini? Kangen banget. Kangen jadi. Udah berapa tahun ya? Terakhir siaran tuh di 2009. Wow. Sudah ya. Juga ya. Sama-sama ya Om Olga ya. Iya, benar. Sekali Mbak Mutia, tapi Mbak Mutia ini dikenal oleh publik itu sebagai jurnalis televisi. Yang aku pengen tahu adalah apa sih yang waktu itu membuat Mbak Mutia itu jatuh cinta dan memilih profesi sebagai jurnalis, sementara kan background pendidikannya kan adalah insinyur. Jadi aku tuh dulu ya jadi tahun 98 masih kuliah tingkat kedua ketika itu. Oke. Lalu kemudian reformasi tahun 2000 lulus. Terus ketika itu kan kebebasan pers dibuka tuh lewat amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi aku merasa bahwa ingin kembali ke Indonesia dan tahu banyak hal tentang negara karena waktu itu kan berubah. Di apa ya profesi yang paling bisa tahu banyak, terus involve lebih banyak. Kan aku tuh nggak sempat ngerasain dulu tuh misalnya demonstrasi mahasiswa gitu atau aktivis gitu. Aku nggak pernah bisa merasakan itu, tapi pengen tahu gitu loh. Jadi Karena akhirnya yang paling dekat kan kamu wartawan, karena wartawan kan sering liput yang demo, kadang ngeliput wawancara tertariknya aktivis Iya. gitu. Lama di Australia ya? ya stay-nya di Australia waktu itu Australia, universitas di sana. Jadi sebelum di Australia, Sahila aku di Singapura, jadi SMA-nya di Singapura, jadi agak lama ketinggalan update gitu ya. Dulu kita cuma nonton jam 9 tuh TVRI, Ya, dunia dalam berita. Terus pulang, kebetulan ada TV baru ketika itu, keluar. Metro Iya, TV iya. yang kemudian buka lowongan, Iya. terus nggak harus ngerti jadi wartawan, jadi membuka untuk semua disiplin ilmu. Ya. Akhirnya aku gabung, terus nggak terasa sampai hampir 10 tahun juga tuh 10 tahun sebagai jadi jurnalis. wartawan. Tapi itu kan begitu masuk itu banyak hal yang perlu dipelajari. Itu prosesnya gimana Ini belajarnya? prosesnya harus berani nyoba sih. Aku yakin banget nih teman-teman perempuan yang di sini juga begitu. Kita nggak perlu takut. Dulu dodol banget lah gitu kesalahan-kesalahan saya sebagai wartawan tuh amat sangat. Kalau misalnya orang diceritain sekarang tuh mungkin aneh banget gitu. Nanya nggak tahu. Contoh Cara you nanya learn nggak from your tahu. mistakes. Cara nyolokin kabel kan kalau wartawan kan kerjasamanya sama kameramen. Ya. Kita paling nggak tahu lah nyolokin kabel, bantuin kameramen, and then ask question. Ya. Aku bahkan nggak tahu mau nanya apa waktu itu. Jadi udah begini, terus diem. Terus narasumbernya, ya kamu mau tanya apa? Really? Jadi kamu pernah mengalami memang ini proses juga ya enggak? Proses, Sekarang kita kan proses. lihatnya udah jadi gitu, udah mateng. Iya, mulai dari apapun itu juga bisa sebelum mengalir siaran. keluar. Ingat nggak pertama liputan apa sih Mbak Mutia? Liputan di DPR. Oke. Apa yang menantang? Karena sebagai seorang jurnalis harus terjun ke lapangan pastinya. Waktu saya pertama ditugaskan ke daerah konflik, itu perdebatannya ada di, sebelum diputuskan nih, perdebatannya ada di, waktu itu di Aceh. Aceh masih darurat militer. Perempuan bisa apa enggak? Orang tua gimana nggak? Aduh kok kamu ke Aceh, Iya. kenapa nggak ke Dufan aja? Waduh. Iya, waktu itu memang ayah saya almarhum itu sampai bertahun-tahun sempat tidak merestui. Ketika saya ke Aceh, ayah saya dia mulai melihat bahwa saya betul-betul serius Ya. dan akhirnya mulai luluh lah. Gitu. Tadi malam begitu aku ketik nama Mutia Hafidz, itu yang keluar penyanderaan di Irak. Ya Kak, aku pengen tahu dari Kak Mutia sendiri gimana Kak kronologi kejadiannya bisa disandra seperti itu. Aku nggak mau bilang nggak happy sih, karena pengalaman itu banyak mengajarkan saya life lessons gitu ya. Iya. Makanya aku bilang tadi
Salah satu Kenapa? Salah satu Oh no, nanti aku nangis lihatnya. Apa Mbak Mutia? Dan ini Mbak Nadia, walaupun apapun sekarang profesi saya, ini tuh melekat gitu loh. Jadi tiap saya ketemu orang, pasti mereka cari tahu dan ini pasti keluar kan. Jadi ini aku belajar bahwa oh berarti ini pengalaman akan mungkin menempel selama saya hidup gitu. Dan memang nggak bisa dilupain ya ketika itu. Kenapa Mbak Mutia langsung sedih? Yang ngerasakan nggak cuma saya aja, tapi keluarga. Jadi beratnya waktu itu yang paling berat juga untuk keluarga ya. Karena tadi kan aku bilang, masuk ke profesi ini aja udah perlu apa ya? Itu kan sedih. Ya apa-apa ya. Perlu pengorbanan apa ya? Namanya orang tua pasti punya idealisme, anaknya nanti mau jadi ABC. Terus ketika jadi wartawan itu mereka pasti udah berkorban rasa sedikit. Terus disandra pula gitu. Jadi ibu saya waktu itu berat sekali memang menerimanya, dan hebatnya ketika saya pulang masih boleh loh jadi wartawan meskipun dia waktu itu berat banget gitu, karena dia tahu justru ketika pulang mungkin dia makin sadar lagi bahwa ya anak ini sampai ke Irak aja dia mau, dia nggak kelihatannya ikhlas gitu, karena ya seperti apa sih dari sisi yang berbeda melihat apa yang terjadi di Irak gitu. Jadi memang semangat sekali waktu itu. Nggak pernah kebayang sih waktu itu disandra, tapi terus kemudian But it could have gone both ways gitu loh, Mbak. Ya. Ketika itu terjadi ya akhirnya faith, kita nggak ikhlas aja waktu itu. Soalnya kalau nggak mau ikhlas juga gimana, ngelawan juga nggak bisa ya, dibawa di gurun. Terus itu kondisi juga sedang ada pertempuran dengan Amerika Serikat dan koalisi. Jadi pesawat-pesawat tempur Amerika, tentara-tentara Amerika itu juga ada di udara. Jadi selama di dalam itu menunggu bantuan dalam bentuk informasi seperti presiden. Dan tidak ada informasi karena semua alat komunikasi diambil. Jadi selama 10 hari betul itu hanya menunggu. Kita yang biasanya wartawan biasanya kan cepat ya, deadline dan lain-lain. Ini benar-benar 7 hari itu betul-betul menunggu. Sempat nggak sih ada pikiran yang wah udah nih selesai nih kayak hidup gue di awal. gitu. Di awal ngerasanya gitu. Waktu itu ayah saya juga sudah nggak ada dan baru beberapa bulan, jadi saya sempat mikir oh ya udah ini kayaknya nyusul apa gimana gitu ya. Jadi sempat gitu di awal. Di dalam keadaan seperti itu katanya Kak Mutia itu sempat bernegosiasi dengan para untuk mujahidin hidup, untuk bertahan hidup. Kita melakukan apapun untuk bertahan hidup ya ketika itu. Jadi salah satunya adalah ketika saya tahu bahwa orang-orang ini kayaknya nggak mau ngebunuh kita, paling tidak langsung. Kan ketika awal diambil kita nggak tahu dia mau nyandra. Kita pikir mau langsung dibunuh gitu. Itu saya coba ambil hati, cerita bahwa Indonesia ini negara yang juga sedang sulit. Kok tega gitu ya nyandra kita. Kita waktu itu habis tsunami kan Desember 2004. Kamu mau minta apa? Mau minta tebusan, ransom. Kalau ransom kayaknya negara saya sedang sulit deh. Kayaknya nggak mungkin deh cuman buat 2 kepala pemerintah mau bayar, saya bilang gitu. Tapi itu yang saya lihat, ada itikat baik, mereka selalu bawakan makanan, apapun bentuknya. Kamu kan juga bersama dengan juru kamera Mas Budi. Iya, Mas Budi. Sama 7 hari apa yang kalian bahas? Karena kan tidak terbayang itu suatu titik keputusasaan. Kalau saya relatif lebih nggak ada beban karena ketika itu belum menikah. Mas Budi ketika itu yang berat karena istrinya sedang hamil. Anaknya yang satu masih kecil gitu. Jadi setiap malam dia cukup berat gitu ya. Saya lihat membayangkan keluarganya gitu. Ada nggak ketakutan? Mungkin dari mulai ketakutan akan ketakutan disakiti, ketakutan dihabisi dan segala macam. Itu pas kapan kemudian yang dirasakan benar-benar? Kan kita di dalam gua terus ada yang keluar dari para penyandera itu terus mereka menembakkan. Mereka kan bersenjata ya, senjata laras panjang semua. Mereka menembakkan senjatanya gitu. Aduh, itu waktu kita pikir kita mau ditembak. Tapi ternyata ya iseng gitu loh. Jadi mereka nakut-nakutin. Ya mungkin mereka juga bosan ya udah 7 hari. Wow, Mbak Mutia, kebebasan itu didapat bagaimana waktu itu? Negara. Jadi I owe so much to this country. Pernyataan presiden, pernyataan negara yang mengatakan bahwa dia betul adalah warga negara Indonesia karena kuncinya cuma itu ketika itu. Mereka mau make sure bahwa ini benar-benar warga negara Indonesia dan saya sangat dihormati ketika mereka tahu betul-betul dari Indonesia karena kita
salah satu yang juga memberikan pengakuan di awal-awal terhadap kemerdekaan di Irak. Sehingga kemudian, dan pernyataannya mereka mantau televisi kan. Waktu itu Al Jazeera menayangkan semua pernyataan para tokoh-tokoh agama yang kemudian minta pembebasan, dan itu yang membuat mereka kemudian membebaskan. Tapi dari kejadian itu akhirnya Mbak Mutia mendapat penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill ya. Nanti kita tanya ya. Oh iya. Nanti kita tanya ya seperti apa prosesnya sampai dapat penghargaan itu. Jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.